ittabi'u wa la tabtadi'u faqad ufitum kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ikutilah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat disuruh ikuti tuntunan Nabi dalam segala hal, itu dalam ibadah kita terutama di sini, termasuk akidah, berakhlak. Wala tabtadi'u, janganlah membuat bid'ah. Janganlah membuat bid'ah yang nantinya membuat amalan kita tidak diterima. Ringkasannya, bid'ah itu disebut bid'ah yang tercela kalau memenuhi 3 syarat. Bid'ah yang tercela itu yang tadi dikatakan dhalalah ya. Dhalalah atau sesat. Sesat dikarenakan salah jalan, harusnya ikut perintah Rasul tapi tidak. Apa bid'ah yang tercela itu? Ada 3 syarat. Satu, bid'ah yang tercela itu suatu yang baru. Terus yang kedua, kita bahas sesuatu yang baru, tapi ini bukan untuk hal dunia, bukan masalah teknologi, bukan karena pakaian yang beda dengan zaman dulu, bukan gaya bangunan, bukan. Tapi di sini sesuatu yang baru dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Oke. Terus syarat yang ketiga disebut bid'ah yang tercela, tidak ada dalilnya. Oke. Tidak ada dalilnya. Saya contohkan, ada umumnya ada di masyarakat kita, tapi ini disebut suatu yang tidak ada tuntunan, bahkan disebut dalam kitab ulama Syafi'iyah, seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in. Yaitu ada yang mengamalkan azan iqamah saat menguburkan jenazah. Ini sesuatu yang baru? Iya. Kriteria pertama terpenuhi. Dalam perkara agama, ya kaitannya azan iqamah, pasti ingin dapat pahala di situ. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Dalam Fathul Mu'in disebutkan ini tidak dituntunkan kecuali ketika penguburan itu pas ada suara azan di masjid, bukan dikubur. Jadi mungkin pas menguburkan, pas waktu zuhur tiba atau asar itu tiba, terus di masjid kumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan bertepatan dengan azan tersebut yang jenazah ini mendapatkan ampun. Itu saja. Ini dikritik oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Jadi kalau saya pakai kritik mazhab lain nanti kurang pas di negeri kita. Kalau pakai kritikan mazhab Syafi'i masuk. Maka azan iqamah saat menguburkan jenazah, nah, kita bisa golongkan ini sebagai suatu yang baru dalam perkara agama, tidak ada dalilnya. Dan
Itulah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dasar, kan? Tiga hal ini. Baru perkara agama tidak ada dasar. Fa huwa raddun ay mardudun ay ghairu maqbulin. Itu amalan yang mardudun, tertolak, tidak diterima. Karena itu maksud apa tadi? Wala tabtadi'u, jangan lakukan bid'ah. Bid'ah berarti lawan dari ini. Bid'ah berarti lawan dari yang di depannya tadi. Kita diunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertolak belakang nih. Ini bertolak belakang dengan di depan ini. Karena itu pakai lain, jangan. Ittabi'u wa la tabtadi'u, yang di depan itu perintah, wa la tabtadi'u adalah nahi, menunjukkan larangan. Di depan itu perintah, ikuti tuntunan Nabi SAW, jangan. Sesuatu yang bertolak belakang. Ikuti tuntunan Nabi SAW, kemudian wa la tabtadi'u, jangan lakukan bid'ah. Faqad kufitum, dengan ikuti tuntunan Nabi SAW, ikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kufitum, sudah mencukupkan kalian. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Faqad kufitum. Terus dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa sesat? Oh, tidak ada dalilnya. Berarti yang di atas dalil ada petunjuk, nah, tidak bisa kita sebut sesat. Kalau bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Mari kita sudah lihat cara wudu. Saya sudah sebutkan tentang rukun-rukun ya. Di majelis lain juga saya sudah ajarkan rukun ini. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada maksudnya sudah saya sebutkan. Ini sudah saya sebut belum kemarin? Ada berapa? 6. Apa saja? Ibu, rukun wudu. Diawali makan dulu apa niat dulu? Niat. Apa dulu tadi? Niat. Terus basuh muka, terus basuh tangan sampai siku, terus usap sebagian kepala, terus yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, terus yang keenam tertib. Nah ini tata cara Nabi dalam wudu sudah jelaskan di sini. Versi lengkapnya ada dalam hadis Utsman bin Affan ketika dipraktikkan wudu seperti itu. Nah, terus sudah kita bahas air yang digunakan, ini rukun-rukunnya. Nanti ada sunnah-sunnahnya juga. Sunnah-sunnahnya kurang lebih ada 14. Ada pembatal wudu bisa pilih 4 atau 5. Terus nanti ada makruh wudu, berarti kadang bertentangan dengan sunnah. Seperti misalnya basuh lebih dari 3 kali masuk makruh wudu, menggunakan air dengan boros masuk dalam makruh wudu. Terus ada juga yang dibahas di syarat wudu. Nah, saya lewati itu. Terus di sini pembahasan selanjutnya ini ada tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya pending dulu. Sekarang beralih ke kurban. Kita bisa ikuti petunjuk Nabi SAW dalam hal kurban.
Sini bukunya cukup ringan, tapi pembahasan lengkap saya tentang kurban bukan di buku ini. Sini ada pembahasannya, pengertian kurban, persyaratan kurban, keutamaan kurban, hikmah di balik kurban. Kita langsung ke pembahasan di halaman 14, hukum kurban. Hukum kurban. Ya. Betul sih 14. Coba di halaman. Hah? 11. Beda halaman sedikit dengan saya. Hukum kurban itu sunnah. Ya, hukum kurban itu apa? Sunnah. Hukum kurban itu sunnah. Sunnahnya meliputi kayak gini. Saya jalan dulu. Musafiya rinci hukum kurban. Satu, secara individu ini namanya sunnah ainiyah. Disunahkan untuk tiap orang. Sunnah ainiyah untuk tiap orang. Disunahkan untuk tiap orang. Jadi si A sunnah, si B sunnah, si C sunnah, si D sunnah gitu. Sedangkan dilihat dari satu keluarga, untuk satu keluarga untuk satu keluarga. Satu keluarga itu yang dimau satu keluarga, satu rumah satu nafkah. Ada nggak yang satu rumah dua nafkah? Ada bu? Ada satu rumah dua kakak? Ada? Ada tiga kakak? Bisa juga. Rumahnya besar. Anaknya dua, terus semua tinggal di situ. Orang tuanya juga di situ. Kakaknya tiga. Yang saya maksud di sini satu keluarga itu satu rumah satu nafkah. Maka hukumnya itu sunnah kifayah. Jika satu kurban sudah ada, maka mencukupi satu keluarga. Mencukupi satu keluarga. Namanya apa bu? Sunnah kifayah. Maka disunahkan satu rumah itu ada kurban tahun ini. Nah, diusahakan satu rumah itu ada kurban tahun ini. Ya tentu saja kita kembali ke istilah mampu. Dia itu Islam, itu dewasa, balik, kemudian dalam keadaan mampu. Ya lihat sini tetap di sini lihat dari kemampuan, tetap ada lihat kemampuan nafkah. Artinya ketika dia itu berkorban, mampu juga tetap memberi nafkah untuk 4 hari. Kalau dia itu berkorban, tetap mampu memberi nafkah, karena nafkah sifatnya wajib, memberi nafkah untuk 4 hari. Empat hari ini apa bu? 4 hari ini Idul Adha.
Tanggal 10 G. Terus hari tasyrik ada berapa hari? 3. Plus 3 hari tasyrik. Plus 3 hari tasyrik. Tuh. Kalau punya kelebihan rezeki 4 hari ini, nafkah tetap tidak terabaikan. Terus dia tetap pilih berkurban. Terus untuk nafkah ini tidak ada masalah, maka disebut mampu. Kalau disebut mampu, maka sunnah ainiyah secara individu diperintahkan berkorban, dianjurkan berkorban. Sunnah kifayah dihitung dari satu keluarga, dianggap untuk satu keluarga, disunnahkan untuk berkorban. Oke, itu sisi hukum. Dalilnya, kenapa kurban itu sunnah bukan wajib? Dari Ummu Salamah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru, jika masuk 10 awal Zulhijjah." Bahasa dipasnya, jika masuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah apa? Ini saya bocorkan aja dulu, insyaallah. Ini nggak meleset. Sekarang saya nggak boleh meleset lagi. 1 Zulhijjah itu besok Rabu. Rabu besok tanggal berapa? 28. Berapa bulan? 28. Ini tanggal berapa? 28. 28. Idul Adha-nya hari Jumat, tanggal 6. Insya Allah ini. Kalau saya nggak yakin aja, saya insya Allah sholatnya Jumat. Ini insya Allah sama semuanya ini. Ini pemerintah, Muhammadiyah, NU, Persis, kecuali yang iya. Jadi ada yang H-2 nanti. Kan Indonesia kan macam-macam bisa. Nah, jadi kalimatnya tadi ya. Ini saya akan artikan dulu. Jika masuk 1 Zulhijjah, oh besok Rabu berarti malam Rabu. Malam Rabu Maghrib, ya dah. Jika besok Rabu, malam Rabu Maghrib masuk dan salah seorang di antara kalian wa arada ahadukum, salah seorang di antara kalian ingin untuk berkorban, ayo dhahiyah berkorban, ingin untuk berkorban. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'un, maka janganlah dia sentuh, maksudnya jangan dia potong rambut dan kulit, maksudnya ini adalah kukunya. Jadi jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Kalimat jangan di sini maknanya makruh. Ini larangan makruh, bukan larangan haram. Kata Imam Nawawi, maksud dari larangan ini larangan makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Maka seandainya ada yang potong kuku, potong rambut karena ada kebutuhan, harus gerahnya tuh. Kalau saya nanti lagi rambut saya jadi gimana gitu ya. Kalau memang dia butuh, dia boleh potong dan tidak merusak kurbannya besok. Dan di sini ahadu menunjukkan salah seorang di antara kalian yang ingin kurban, berarti cukup yang dipakai namanya, misalnya kurbannya atas nama Pak Slamet. Ada istrinya di situ, ada anak-anaknya. Siapa yang kena larangan ini, larangan makruh ini? Cuma siapa? Pak Slamet saja.
Istrinya parsial nggak kena, anaknya juminten nggak kena. Bukan satu rumah. Maka kalau pakai nama istrinya parsial misalnya, parsial yang kena bu, bukan selamat. Berarti kalau saya nggak pakai nama saya aman ya? Aman aja, suruh suami aja bu. Apalagi duitnya dari suami. Kan repot-repot ibu. Mau repot-repot bu 10 hari bu, nggak motong kuku, nggak motong rambut, rasanya gimana tuh? Kayak nanti kalau sudah mau kurban terus bensin kulit, pasti potong, senangnya bukan main. Itu rasanya kayak gitu, kuku aja deh, rasanya pada kuku aja deh. Nah, tapi di sini kan yang ingin kurban, berarti kalau tanggal 1 belum ingin kurban, karena apa? Belum setor duit. Setelahnya baru tanggal berapa? Saya tanggal 2 aja ya, sini besok ini biar ini. Nah, belum ada duit juga, masih belum tanggal muda. Nanti tanggal muda baru bisa bayar kurban. Ya sudah, tanggal muda aja. Berarti sejak dia niatan kurban, baru larangan ini berlaku. Ya, baru larangan ini berlaku. Coba kita lihat di sini. Ada kalimat wa aroda. Kata Imam Syafi'i, wa aroda ini. Kalimat ini berarti bukan paksaan. Ini bukan paksaan ini. Ini bukan paksaan. Maksud kalimat aroda ini artinya apa? Yang mau kurban silakan, yang nggak mau kurban nggak dosa. Maka ada riwayat yang menyebutkan Abu Bakar, Umar pernah satu waktu tidak berkurban. Alasannya kenapa? Supaya orang-orang tidak menganggap kurban itu wajib. Abu Bakar dan Umar dicontohkan seperti itu. Jadi khutbah Jumat kemarin saya bahas itu. Bisa lihat riwayat-riwayatnya di sini. Ini khutbah Jumat saya. Riwayat disebutkan dari Abu Sulaihah, adraktu Abu Bakr wa Umar wa kana bi jawaini wa kana la yudhiyani. Aku pernah dapati Abu Bakar dan Umar, mereka berdua ini tetanggaku. Jadi saya tahu tentang mereka. Wa kana la yudhiyani. Pada tahun ini mereka enggak kurban. Bukan berarti gak punya duit, cuma gak mau milih kurban aja. Juga ada riwayat Imam Baihaqi menyebutkan, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan dari hadis Sufyan bin Sa'd Ats-Tsauri dari ayahnya Mutarrib dan Ismail Asy-Sya'bi. Pada sebagian ucapan mereka katakan gini, mereka berdua khawatir akan diikuti oleh masyarakat dalam berkurban. Artinya Abu Bakar dan Umar itu cuma khawatir mereka masyarakat yang menganggap kurban itu harus, kurban itu wajib, makanya mereka tidak berkurban. Al-Baihaqi menyebutkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, sungguh saya meninggalkan berkurban padahal saya termasuk yang dimudahkan rezekinya mudah ini. Karena khawatir para tetangga akan melihat bahwa hal itu wajib bagiku. Nah, dari riwayat-riwayat ini kesimpulan kita, kurban apa hukumnya? Sunnah. Artinya kalau tidak berkurban tidak kena dosa, apalagi tidak mampu. Sehingga kurban tetap dilihat dari kemampuan. Boleh berkurban, utangan dulu bu, cari utang dulu. Nih ibu, sudah kurangi utang saat ini aja bu. Yang bikin utang tambah berat lagi. Apalagi mau pinjam pakai pinjol lagi, aduh sudah kurban, sudah sunnah, tidak wajib pinjol lagi. Tuh, kena lagi susah tadi. Memang kadang kalau zaman ini itu orang itu ingin naikkan dirinya,
Pokoknya harus bisa gitu. Karena sekarang kan apa bisa dipamerkan. Alhamdulillah tahun ini saya berkurban, ibu-ibu semoga kalian juga ya. Nah, lagi pamer juga bu. Ibu simpan-simpan aja gitu loh. Yang lainnya kurban ini biasa-biasa saja gitu. Karena orang pingin yang lainnya tahu. Orang pingin terkenal, orang pingin amalannya terlihat, jangan mudah sekali. Orang kayak kurban, mau pergi umroh, mau pergi haji sama. Ini luar biasa. Supaya orang-orang tahu dia itu punya banyak duit, dia itu punya kelapangan rezeki. Mana ya sudah pergi ke tanah suci saja, orang akan tahu itu. Tinggal pasang satu saja. Jadi kesimpulannya berkurban sunnah. Saya bagi tadi ada sunnah ainiyah dan ada sunnah kifayah. Sekarang syarat berkurban. Dia dalam selanjutnya lagi muslim. Orang kafir berarti tidak kena sunnah kurban. Kalau yang ini biasanya ditanyakan gini, gimana kalau masjid kita ada kurban, ada yang kurban sapi? Sapi yang besar apa? Emosi itu kasih yang ngasih Ustaz. Yang kasih ini orang kafir Ustaz. Dia tanyakan ke Ustaz supaya Ustaz bilang boleh gitu. Padahal kalau dia mau mungkin ya sudah itu menimbang itu banyak gitu. Saat ini diterima apa enggak? Ya sudah jelas kalau ini pasti mereka terima lah. Ustaz mau komentari apapun nggak akan peduli. Nah, tapi jelas ya di sini kalau kurban mohon bukan kurban. Kurban itu syaratnya yang berkurban adalah muslim. Nah, nanti saya masuknya kalau pembahasan ini biasanya gini. Patungan sapi berapa? Patungan saya berapa bu? 7 orang. 5 orang sholat, 2 orang sholat juga, tapi Idul Adha saja. Sadis sekalian tuh. 7 orang ini, 5 orang ini sholat bener nih. 2 orang insya Allah sholat. Tapi cuma sholat apa bu? Itu kata saja. Nah, biasanya saya bilang gini. Kalau dari 7 ini maka 5 ini insya Allah diterima. Terus 2 orang ini gimana? Suruh sholat. Terajak sholat itu. Tapi 2 ini tidak merusak niat yang 5. Ya, 2 ini tidak merusak niat yang 5 orang tadi itu. Wa inna malikuli imana. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka 2 niatannya gitu, 5 tadi niatannya gitu juga tidak terpengaruh dengan yang 2. Maka dianggap itu hitungannya sendiri-sendiri, sepertujuh sampai 7 gitu. Terus yang kedua orang yang bermukim, namun musafir sah untuk berkorban. Terus yang ketiga kaya berkecukupan. Tadi yang saya sebut berkecukupan itu punya nafkah, kecukupan nafkah untuk berapa hari tadi? 4. Terus telah balik dan berakal. Maka kalau ada anak-anak belum balik, pakai nama dewasa saja, nggak usah pakai nama anak. Kebiasaan kita juga biasanya bilirkan gini, Ustaz, dalam rumahnya ada 5 Ustaz. 2025 nama ayahnya, 2026 nama istrinya, 2027 anak pertama, 2028 anak kedua, 2029 anak ketiga. Ya wis, nama satu aja sudah selesai kok. Sama aja, ini semuanya dapat pahala kok. Kecuali tadi anak pertama sudah kerja Ustaz, anak saya pertama ini sudah kerja Ustaz, suruh dia kurban sendiri. Walaupun dia belum nikah. Suruh kurban sendiri. Ya. Terus sekarang ketentuan hewan kurban. Kita tahu bersama yang dijadikan kurban itu hanya 3 jenis hewan.
unta, sapi, dan kambing. Sekarang kita lihat aturan masing-masing. Ketentuan kurban kambing. Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga, meskipun jumlahnya banyak. Meskipun ini menurut ulama juga yang sudah meninggal dunia boleh namanya diikutkan. Sehingga untuk kurban atas nama orang meninggal bisa dengan dua cara. Pertama, bisa atas namakan orang meninggal itu sendiri, dan itu sah, dianggap sedekah. Ada pendapat ulama Syafi'i sebagian juga tentang hal ini, dan juga fatwa Al-Asnad Ad-Daimah lil Bu'ud Al-Ilmi wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, menganggap juga sah, dianggap sebagai sedekah untuk orang meninggal. Bisa cara yang kedua, yang meninggal ini turut serta dalam niatan kurban, artinya dapat pahala juga. Asalkan tadi ya, satu rumah satu nafkah. Dalam hadis disebutkan, karena rajulun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhahi bisyati anhu wa an li baitihi. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Nggak bisa patungan satu condong satu. Berapa? 1000 orang masa? Nggak bisa. Satu sekolahan nggak bisa juga. Ustaz, tuh anak kami disuruh nyumbang. Di sekolah itu lagi ngajarkan untuk makan sate bareng-bareng, bareng-bareng sate nyantai. Itu senang banget mereka. Tapi sebut kurban, kurban nggak masuk. Ketika ada pak gurunya, ya dia kasih kurban kambing untuk anak-anak nikmati ketika ini. Kalau dia pakai nama satu ini terus dia bawa nama keluarganya, sah untuk dijadikan kurban. Lalu ketentuan kurban sapi dan unta, seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor unta untuk 10 orang. Dan 10 orang ini pendapat lemah, bisa dihapus. Padahal lebih kuat tetap 7 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadar al-adha, lantas tiba Idul Adha, fashtarokna, kami bareng-bareng berserikat fil baqarati, untuk satu sapi sab'ah, 7 orang patungan, wa fil ba'ir asyara, untuk unta 10 orang. Kenapa unta 10? Karena dulu itu sebenarnya lagi susah pangan. Supaya dapat unta, biar patungannya banyak sekalian. Tapi kembali lagi hukumnya tetap 7. Jadi yang lain katakan 7. Jadi yang lebih bagus tetap 7 untuk unta. Begitu pula dari orang yang keturunan kurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ada satu kurban bisa untuk satu keluarga tadi. Sudah kita sebut riwayatnya. Di sini riwayat tambah dari Atha bin Yasar. Aku pernah bertanya pada Abu Ayyub. Berkata Abu di sini, Abu Ayyub Al-Ansari. Kaifa kana dhahaya ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan karena rajul yudhahi bi syati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Beliau menjawab, seorang biasa berkorban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Memberi ke yang lain itu harus. Kurban itu tidak boleh dimakan sendiri. Satu rumah misalnya kambing ini dia bawa, ya kambing harga 2 juta tuh. Sudah dapat. Terus disembelih di rumah, dipotong sendiri, dikuliti sendiri, ambil dagingnya sendiri, makan satu rumah sendiri.
maaf, itu bukan kurban. Pesta. Itu lagi pesta aja sendiri. Di sini harus memberikan makan. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 3 tingkatan kita menyalurkan kurban. 3 tingkatan nih. 3 tingkatan penyaluran kurban. Tingkatan 1, sedekah seluruhnya. Sedekahkan seluruhnya. Kecuali secuil saja untuk shahibul kurban. Secuil ini, ya, ulama Syafi'i itu katakan ambil bagian hati, seperti praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang kedua, tingkatan 1 paling bagus. Ini misalnya dia sedekahnya di Indonesia Timur. Saya ada program, ada kurban di Indonesia Timur. Kan di sana nggak mungkin daging dikirim ke sini. Secuil pun nggak dapat. Dia harusnya sedekahkan seluruhnya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, shahibul kurban dapat 1/3. Lalu sisanya sedekah 2/3. Ya, tetap lebih banyak sedekah dong. Nah, tetap saya berkurang punya sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Terus yang ketiga, kita bagi 3. 1/3 untuk shahibul kurban. Sepertiga lagi untuk sedekah. Sedekah itu untuk orang miskin. Orang miskin. Kemudian 1/3 lagi untuk hadiah. Hadiah untuk siapa? Orang kaya, dia teman-teman, besti-besti, teman ngaji, teman ngopi, teman healing. Nggak masuk kategori miskin, maka disebut hadiah. 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 untuk sedekah orang miskin, 1/3 untuk hadiah bagi orang kaya. Ini masih boleh juga. Tapi catatannya, jika itu sedekah bagi fakir miskin, syaratnya harus ada daging, please. Jangan kasih jeroan aja. Jeroan-jeroannya itu dipisah untuk yang miskin-miskin, yang daging, yang super enak untuk orang kaya. Ya Pak, dimakan soto sapi terus bawa orang kayanya. Steak lagi jualnya. Harus ada daging, ingat itu. Lagi habisnya cuma ini yang mulai tadi sudah boleh bawa pulang aja, orang miskin aja. Terus yang kedua, dibagi mentah. Kenapa? Kenapa dibagi mentah? Kenapa nggak perlu dimasak? Biar dia olah sendiri. Bisa jadi juga dia nggak pingin daging sapi, dagingnya dijual, dapat duit untuk beli beras, makannya tempe saja. Bisa. Terserah dia mau ngapain dengan hasil itu, terserah Bu. Terus syarat yang ketiga, masih fresh, masih seger Bu. Jadi pagi sembelih, dikuliti, daging semua dikumpulkan tuh, dibagi tuh langsung tuh. Ini harus ada. Terus kalau
sini. Nggak boleh dikeluarkan dari daerah sini. Berhasil ya, berhasil. Kalau ada di sini, tetap di sini. Hasil. Beda kalau kurbannya utuh, belum diapa-apain. Kalau kurbannya utuh, belum diapa-apain, silakan mau kirim kemana pun silakan. Saat sini sapinya sudah 20. Kami di sana aja deh, di pelosok rokok sana, Gunung Kidul. Kalau jangan mau tahu yang daerah susah, saya kasih daerah susahnya juga itu ada. Yang pernah itu kalau dengar ceritanya itu, ada satu daerah itu yang makannya itu dagingnya itu daging anjing. Ada Muslim, namanya siapa anaknya? Fatimah Bu. Ada. Jadi yang masih untuk mau kirim dalam bentuk kurban hewannya silakan tuh. Sekarang bisa disaksikan juga penyembelihan kan cuma pakai video aja, suruh live aja itu sudah. Nah, dia lihat langsung ini video call sudah tahu. Jadi kalau masih bisa salurkan di sini, selesaikan di sini dulu. Kecuali kalau di sini sudah cukup, orang-orang miskinnya sudah dapat, nah baru kasih itu di luar dong. Ini ya, ini 3 tingkatan penyaluran kurban tadi yang tadi dikatakan. Kalau mereka makan kurban tersebut, berarti soal kurban bagusnya cicipi. Hewan dia mana ambil dari situ. Maka ini tugas panitia. Panitia itu harus ya. Ini toh, ini kurbannya si A nih, nanti ambil dagingnya dari sini, jangan dicampur dengan sapi yang lain misalnya. Tapi kadang akhirnya terjadi pencampuran, akhirnya dia makan ya cuma ketinggalan atau tidak mendapatkan sunnah makan atau mencicipi dari hasil kurban sendiri. Cuma sunnah itu saja tidak dia lakukan, tapi sah atau tidak sah. Sebagian lagi kurbannya itu kambing, tapi mintanya daging sapi. Ada orang yang masih hidup, mintanya sapi, kenapa? Kambing tidak cocok. Boleh atau tidak? Boleh saja. Berarti apa ini dia tidak dapat sunnahnya? Tidak bisa cicipi dari kurban dia sendiri. Gitu loh. Itu aja. Syekh Muhammad Al-Sulsini dalam Syarah Mumtik mengatakan kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Siapapun yang penting satu rumah tadi itu satu nafkah. Nabi SAW pernah berkorban untuk seluruh umatnya. Untuk Nabi boleh. Dan juga seorang di masa Nabi SAW yang berkorban untuk satu kambing dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya, walau jumlahnya 100 pun tidak masalah. Nah, kalau sini saya berikan syarat. Apa syarat satu keluarga tadi? Tinggal bersama satu rumah. Terus itu istri atau masih kerabat walau jauh kekerabatannya. Terus yang diniatkan dalam pahala ini adalah orang yang wajib dinafkahi. Kalau memang dia tinggal dengan orang tuanya, orang tua dinafkahi, berarti orang tua bisa masuk. Jadi satu nafkah. Tadi yang paling mudah tadi ya, satu keluarga apa? Satu rumah, satu nafkah. Terus berikutnya lagi ketentuannya, pilihlah hewan kurban terbaik. Makin bagus hewannya, pahalanya makin besar. Makin kurang hewannya, pahala makin kurang. Tapi ingat, makin bagus pasti makin mahal. Dia di sini dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW biasa berkurban dengan 2 kibas domba jantan putih bertanduk. Berarti kalau ada tanduknya lebih bagus. Kalau beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut. Dalam lafaz lain dikatakan beliau menyembelihnya dengan tangan sendiri. Berarti sahibul kurban lebih bagus nyembelih sendiri. Enggak diwakilkan. Kalau bisa. Kalau diwakilkan tetap sah. Nah, saya
sendiri, saya pakai nama saya sendiri. Kalau ibu mau menyembelih sendiri boleh, kalau berani. Masih sah. Bisa juga diwakilkan. Terus dalam Al-Quran disebutkan saminain, 2 kibas gemuk, berarti yang gemuk lebih bagus daripada yang kurus. Saminain lebih banyak lainnya, kibas yang istimewa berharga, berarti makin mahal makin bagus. Dari Aisyah dia katakan Nabi SAW pernah memerintahkan agar diambilkan kibas domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kurban. Maka hewan kurban yang terbaik ciri-cirinya adalah 1, gemuk. 2, warnanya apa? Putih atau mayoritas putih. Pokoknya urutan warna yang paling bagus putih sampai warna putih campur hitam, baru hitam yang terakhir. Paling bagus warnanya putih. Terus yang ketiga berharga. Terus yang keempat bertanduk, walaupun tanduknya nggak ada sah. Yang kelima jantan, walaupun dengan betina juga sah. Yang keenam berkuku dan berperut hitam. Yang ketujuh sekeliling matanya hitam. Kamu berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk sah. Begitu pula berkorban dengan hewan betina pun tetap sah. Sekarang ketentuan umur untuk hewan kurban. Ketentuan umur minimal unta ini semuanya disebut musinah ini. Namanya musinah. Musinah tergantung hewannya. Kalau unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun. Sedangkan domba minimal 6 bulan. Tapi catatan untuk domba. Domba boleh 6 bulan. 6 bulan ini sudah poel. Sudah poel di sini. Dengan catatan boleh 6 bulan asalkan tidak ada domba yang 1 tahun. Tidak ada domba 1 tahun. Kalau ada domba yang 1 tahun, mending pilih domba 1 tahun. Terus cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Rasulullah SAW pernah berdiri tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 macam cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Unta sebelah, al-awraq wal bainu awaruha. Buta sebelah dan jelas kebutaannya. Wal maridatu al bainu maraduha, sakit dan tampak jelas sakitnya. Terus wal arjaru al bainu dhalluha, pincang yang jelas pincangnya, walaupun 1 jam sebelum penyembelihan kakinya itu pincang, enggak sah. Terus wal kasiratul lati la tunki, sangat-sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Ini saya sebut satu hewan yang buat makruh, tapi ada catatan di sini. Ini kalau dalam bahasa Syafi'i yang telinganya terpotong ini bukan makruh, tapi tidak sah. Kalau di catatan sini ini tidak sah. Tadinya pecah atau patah masih sah. Ekor terputus atau sebagainya terputus, kalau dalam bahasa Syafi'i tidak sah. Gigi ongkong atau tanggal gigi depannya, di sini lihat kalau kurangi daging tidak sah. Kira-kira Yesusnya tetap membuat satu karena tidak mengurangi kualitas dagingnya. Jadi saya tulis di buku saya yang terbaru tentang fikih kurban, akikoh dan sunnah sampai lain, nanti bisa beli di buku itu. Ya, kaidahnya gini. Kurban yang tidak sah jika ada cacat yang mengurangi
secara langsung atau tidak langsung? Secara langsung atau tidak langsung? Coba lihat. Saya tadi kan tidak sah untuk terpotongnya telinga. Kenapa? Telinga bisa dimakan, kupingnya bisa jadi apa? Sop kuping, sate bisa ya, bisa juga, pokoknya bisa deh. Ya. Berarti kalau telinganya terpotong, dianggap apa? Daging berkurang. Tanduk pecah atau patah, ada pengaruh? Daging berkurang? Enggak. Kecuali tanduknya tercabut, dagingnya terangkat. Ekor terputus atau sebagiannya terputus, buntutnya terputus, daging berkurang. Buntut bisa dimakan, jadi apa bu? Sop buntut enak. Oke. Berarti kesempatan makan sop buntut gagal. Kenapa? Aduh, sapinya buntutnya kepotong kemarin. Sapinya masih, tapi daging berkurang. Gigi ompong atau tanggal di depannya, karena dia giginya ompong sulit makan jadinya. Akhirnya dia makannya sulit, daging berkurang. Dagingnya berkurang. Kalau giginya ompong atau giginya tanggal tadi membuat daging berkurang, berarti jadi masalah. Sedangkan sudah kering air susunya, ini tidak masalah juga, tidak mempengaruhi kualitas daging, tidak mempengaruhi kuantitas daging. Baik, waktu penyembelihan kurban. Kalau kita bahas kurban sama juga dengan bahas hadyu untuk jamaah haji, sama. Apa bedanya kurban dengan haji? Kalau kurban itu kan untuk kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin secara umum. Sedangkan hadyu untuk jamaah haji yang mengambil manasik tamattu dan manasik qiran. Ya sama. Kita bahas waktu berarti terkait dengan dua jenis ini, kurban dan hadyu sama. Nah, kenapa saya sibuk ini? Ini kerjaan sebagian pengurus haji itu belum masuk Zulhijjah, haji sudah disembelih. Ini belum masuk Zulhijjah, ini Zulhijjah masih besok. Sebelum-sebelumnya karena sudah umrah dulu langsung nyembelih haji. Dihadiahkan, haji disebut haji karena nanti dihadiahkan untuk penduduk Mekah. Namanya bisnis agama namanya. Nah, akal-akalan sekali
itu dari 10 Dzulhijjah. Kita lihat di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membeli kurban sebelum sholat Idul Adha, maka dia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Sedangkan hadyu ini dilakukan setelah lempar jumroh Aqobah. Ini paling cepat, ini 10 Dzulhijjah tapi dini hari setelah tengah malam. Paling cepat karena yang dari jamaah haji yang dari Musdalifah bisa keluar tengah malam, terus langsung dia lempar jumroh Aqobah tengah malam, terus setelah itu nyembelih. Ini bisnis di balik haji lumayan, karena kalau sebelum Idul Adha biasanya hajinya harganya murah, sehingga mereka kejar di situ. Karena kalau misalnya kambingnya ada 700 rial, dia dapat sebelum Dzulhijjah itu bisa mungkin separuhnya, taruh 400 untuk 300 itu. Hitung-hitungannya, jika orang akhirnya ambil bisnis ini sebelum Dzulhijjah datang. Ini paling cepat ini 10 Dzulhijjah setelah tengah malam. Sedangkan tadi kalau kurban setelah sholat apa tadi? Idul Adha, beda waktunya. An Jundabin annahu syahida Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman nahri sallallahu khataba faqala man dhakara qabla an yusalliya falyasbah makana wa ukhra wa man lam yasbah falyasbah bismillah. Dari Jundab dia menyaksikan Nabi SAW lalu beliau berkhutbah dan bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka hendaklah ia mengulanginya. Saya potong aja tanggal 9 Dzulhijjah berapa, tanggal 10 bisa langsung buat jadi tongseng, sudah siap. Ini ngawur namanya. Belum sholat kok, 1 hari sebelumnya lagi. Dan yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan menyebut Bismillah. Terus seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan kurban. Ayam tasyrik, uluhal dzabihun. Semua hari tasyrik dari tanggal 11, 12, 13, mau siang atau malam hari boleh. Seandainya dilakukan penyembelihan kurban pada malam harinya di malam tasyrik atau malam tanggal 10 malam boleh. Berarti tadi ya setelah sholat Idul Adha. Oke, sekarang kita dilarang mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Tadi sudah kita bahas ya Bapak. Isyarat penyembelihan hewan kurban. Syarat yang akan disembelih, hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, bukan sudah ketabrak mobil, sudah mati langsung disembelih. Bukan, salah. Jadi bukan dalam keadaan bangkai. Inna haram alaikumul maitah. Kenapa Allah mengharamkan bagi kalian bangkai? Terus syarat yang orang yang akan menyembelih, 1 berakal, 2 laki-laki mau perempuan boleh, sudah balik atau belum balik tapi sudah tamis boleh. Terus yang kedua yang menyembelih muslim atau ahli kitab, walaupun yang ini tidak disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak setuju. Lebih aman tidak pakai ahli kitab. Nah kalau saya sendiri lebih cenderung kalau tukang jagalnya, jadi nanti di mesin-mesin ibu-ibu tolong sarankan ke suami yang jadi pengurus kurban atau jadikan suaminya takmir, tolong cari jagal. Ini biasanya milih jagal itu sembarangan. Cari jagal itu sholat please.
Bukan jagal yang pintar motong saja. Cari jagal yang sholat, aman itu. Jauh-jauh datangkan dari Gunung Kidul, nah, sudah nggak tahu orangnya gimana. Cuma bilang, oh sudah pengalaman. Kalau pengalaman saya juga bisa, Bu. Cari sholat, banyak itu. Terus berikutnya lagi. Ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Berarti baca apa? Bismillah. Terus yang keempat, tidak disebut dengan nama selain Allah. Terus nanti bisa ditambahkan ini. Jadi kalimat ini, kalimat untuk menyembelih. Baca Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Karena untuk kurban dianjurkan untuk berbanyak takbir. Terus ada kalimat doa plus doa. Doa Allahumma taqabbal min siapa? Tadi Pak Slamet. Tapi cepat bacanya, jangan lama-lama. Ini sudah pegang pisau, sapinya sudah dibawa, tergeletak, sapinya cuma nonton saja itu. Ini yang mau nonton bacanya lama sekali. Ya delay 5 menit. Stres tuh sapi itu. Sapinya lari. Sudah kami sahabat, apa sahabat ya? Sudah baca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca Allahumma taqabbal minni di depan, nggak masalah. Yang penting ada Bismillah, Allahu Akbar. Bisa pakai wa. Coba saya bantu ucapannya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min. Nah, sebut namanya. Zainuddin. Satu keluarga apa? Bisa pakai tulis Pak Zainuddin dan keluarga. Pak Zainuddin wa ahlihi. Dalam syarat untuk menyembelih menggunakan alat pemotong besi dan selainnya, terus tidak menggunakan tulang dan kuku, dan di sini diusahakan tajam. Itu bentuk berbuat baik pada hewan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu cepat, bukan gini lama, langsungnya set gitu. Maka pisau yang paling bagus, yang paling afdal, cari itu pisau-pisau yang tajamnya. Ini ada dalam penyembelihan hewan. Satu, berbuat ihsan, berbuat baik terhadap hewan. Dan dipamer-pamerin. Tak lagi kamu mati nih. Ini Munawi katakan gini, Munawi lagi. Menajamkan pisau ini bentuk tidak berbuat baik pada hewan. Menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Nah ini bentuk berbuat baik pada hewan ya, bentuk berbuat baik. Pisaunya dibuat tajam sekali. Jadi satu kali jalan, tarik langsung, set itu bisa. Yang kedua, diajarkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ini sapinya depan, terus diasah ini. Tontonkan. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Sapi ada yang satu di sini, sapi yang sebelah sana yang disembelih sebelah sana tuh. Dia nonton tempatnya disembelih, nangis dia. Terus yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Nanti putar aja jauh, tempat penyembelihnya sana tuh. Terus yang kedua, memberikan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Terus yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ini bagusnya saya bikin video aja, tapi harus korbankan kambing satu. Masa menyembelih cuma pakai boneka aja, tenang. Terus menghadapkan hewan ke arah kiblat, pada kiblat. Nah, dihadapkan ke sana tuh. Terus tadi kepalanya sudah mana? Ini
dibaringkan ke kiri, disembelih dengan tangan kanan, berarti kepala di selatan, ya, buntutnya di utara. Nah, tadi baca bismillah dan Allah Akbar bersami wa yukabbir. Ini ada bacaannya di sini. Lihat. Tadi ya, bismillah Allahu Akbar, terus Allahumma taqabbal min siapa bisa juga pakai nomor 1. Ada minka walaka atau ada minka walaka anni atau an fulan. Gitu. Pemanfaatan hasil hewan kurban yang tidak boleh. Terakhir ini, menjual sebagian dari sembelihan kurban tidak boleh, dan menukar itu termasuk menjual. Misalnya kulit dibarter dengan daging, itu termasuk jual. Kulit ditukar dengan kambing, itu termasuk jual. Terus yang kedua, memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Upah pada jagal, ya, dari hasil sembelihan tidak boleh. Yang boleh apa? Dari sapi sendiri atau daging si tukang jagal dapat, atau bagian kepala dapat, tapi upah berupa uang juga dapat. Nah, ringkasannya seperti itu sudah mewakili pembahasan kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, seandainya dana kurban itu dari istri, apa boleh nama yang dipakai itu nama suami? Dana kurban dari istri. Tapi nama suami boleh itu Bilang sama suami, Mas, ini hadiah untukmu. Saya pakai nama kamu untuk kurban, saya ikutkan dalam pahala. Yang kedua, memasak daging kurban itu apakah ada batasnya Ustaz? Misalnya Batasnya apa? misalnya harus dihabiskan sisa atau gimana? Itu ada larangan tersebut dikarenakan dulu terjadi, ya, kesulitan pangan, sehingga tidak dibolehkan lebih daripada hari Asyrik. Tapi sekarang boleh dikeringkan, dikawetkan, disimpan di kulkas, monggo silakan. Yang ketiga, yang diambil dari solibur untuk makan bersama itu Ustaz, apakah kita mencicipinya itu maksudnya tuh gimana gitu? Ini misalnya jatah ibu ambil jatah ibu sedikit gitu. Jadi kita masak sendiri atau masak gabungan atau gimana? Kalau bisa itu untuk ibu sendiri. Iya. Jadi ibu merasa di situ ada yang ibu korbankan dan ibu rasakan. Tapi kan kita udah dapat daging yang banyak. Nah, itu ketika pembagian itu bilang sama si panitia, bagian saya tolong yang paha sebelah sini itu ya, itu jatah saya, yang lainnya sedekahin saja. Gitu bilangnya. Ingatkan ke panitia. Ya, dekati si panitia, mas itu bagian saya nanti diambil ya. Makanya ini kan kalau bisa, kalau yang kurban itu turut hadir, ditonton tuh sambil nanti baca takbir, lihat tuh hewannya disembelih sendiri lebih afdal. Di pas giliran hewan jenengan yang di situ mau disembelih, hadir di situ, itu lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Kami tinggalnya di Jogja, terus kita korbannya di tempat kelahiran kita agak jauh, jadi nggak bisa melihat menyembelihnya dan nggak bisa mencicipi dagingnya. Itu hukumnya bagaimana? Boleh, kalau bisa korbannya dua, di sini satu. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Ya, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan kalau kita korban di sini, di sana, bahagiakan orang, kita kan doa baik mereka, iya kan? Semoga Allah mudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, yang uang tabungan anak sekolah tadi gimana ya? Harus diatasnamakan satu orang atau gimana? Sedangkan uang itu dari banyak murid. Sudah makan-makan nyate aja Bu. Jadi tidak terhitung
Kudu nabar beli bareng pas hari kurban. Ibu. Tapi kan nggak sah kurbannya, cuman ya belajar. Cuman Assalamualaikum. melatih aja. Tadi Ustaz, kalau saya tidak salah menyebutkan bahwa Kurban bilangnya. dagingnya boleh dijual untuk ditukar dengan beras. Tapi ini tadi di bagian Nah, kalau saya sudah serahkan kepada orang miskin, saya kan serahkan dia cuma-cuma. Nanti kalau dari dia mau manfaatin bagaimanapun terserah dia. Iya, sudah jadi punyanya kan. Harus menjadi milik dia. Yang tidak boleh gimana? Saya jual atau saya sebagai panitia saya jual. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau tadi kan saya sudah serahkan, kan terserah dia. Mau ngapain? Iya, sudah jadi punyanya. Terus maunya apa? Harusnya butuh beras. Sekarang saya mau beli lauk. Dia kan boleh butuh, terserah dia. jika sudah diserahkan, Sudah serahkan, terserah dia mau ngapain dengan daging hasil segala. Karena kan kita juga nggak bisa maksa dia semua makan. Iya kan? Gitu. kedua saya di kampus saya ini pernah ada kasusnya itu dia korban juga sekalian akikoh gitu. Oke, saya nggak jelaskan di buku saya ini, di buku kecil sorry. Di buku saya yang fikih korban akikoh dan sunnah syaf'i lain, saya jelaskan di halaman akikohnya itu ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang katakan korban dan akikoh tidak bisa digabung. Ya, jelas. Berarti kurban sendiri, akikoh sendiri. Tapi ada pendapat yang mengatakan kurban dan akikoh bisa digabung jadi satu hewan. Misalnya cuma satu kambing. Satu kambing bisa niatan kurban dan akikoh sekali. Tapi, ada tapinya nih. Kenapa muncul sampai penggabungan kurban dan akikoh? Ini sebenarnya ada cerita sebelumnya, Bu. Ini orang-orang kita ini biasanya punya keyakinan kalau dari kecil itu belum diakikohi, maka diakikohi ketika dewasa. Ada yang saya perlu kritisi di sini. Ini pakai pendapat mazhab Syafi'i aja. Dalam mazhab Syafi'i itu sebutkan kalau dia itu ingin akikoh saat dewasa itu terjadi ketika saat kecil, saat lahir orang tuanya mampu akikoh, tapi tidak diakikoi sampai dewasa, maka anak ngambil alih ini, anak mengakikoi dirinya sendiri. Catatannya tadi ya, ketika kecil orang tua mampu akikoh, tapi tidak bisa akikoh sampai dewasa, maka diserahkan pada anak. Ingat kalimat ini baik-baik. Berarti kalau saat kecil, saat lahir orang tua tidak mampu akikoh gimana? Akikoh gugur. Oh, iya. Ini kalimat ini nggak pernah diperhatikan oleh orang-orang. Akikahnya gugur. Saya sebutkan ini ada di pembahasan saya di buku tadi, fikih akikoh tadi. Saya ambil dari pendapat dalam mazhab Syafi'i penulis kontemporer saat ini di kitab Munis Jalis. Rinciannya kayak gitu. Rinciannya kayak tadi. Orang-orang kita yang salah paham. Memang benar hadis ada yang katakan kalau anak itu terkait dengan akikohnya. Gimana mau dipaksakan saat kecil asal dia lahir saja orang tua nggak mampu. Anjing kalau bilang ini dipaksakan. Akikoh itu lihat kemampuan. Nah masalah ini dibawa sampai dewasa, padahal kecil saja sudah nggak mampu, kan gugur, selesai itu. Jadi sama seperti pendapat ulama lain di mazhab yaitu Syekh Muhammad bin Utsaimin. Dia jelaskan sama persis seperti itu juga. Artinya akikoh ini ketika dewasa bisa dilakukan jika waktu kecil orang tua mampu tapi tidak sempat diakikoi sampai balik. Maka ketika balik anak punya dua pilihan. Pertama, tidak akikoh sama sekali. Yang kedua, mengakikoi diri sendiri ketika dewasa. Itu ceritanya. Orang-orang kita itu tidak tahu cerita ini. Ya, tidak tahu cerita ini. Ada di buku saya. Kalau mau dalamnya lebih jauh ada di buku saya. Kurban dan akikoh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi mungkin mau bertanya dari ibu-ibu? Bismillah. Apa Ustaz melanjutkan
itu pun terserah anak. Anak bisa memilih tidak akikoh, bisa memilih akikoh untuk diri sendiri. Itu kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan jadwal tadi syaratnya kan muslim ya Ustaz. Iya. Tapi kita kalau kita sendiri tidak tahu orang itu memang muslim tapi tidak sholat 5 waktu apa enggak? Hukum secara lahiriah saja. Hukumi orang itu secara lahiriah. Itu. Ada lagi? Ustaz, ada pertanyaan tapi di luar tema, boleh nggak? Baik, saya bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Suami saya sering ketinggalan sholat berjamaah di masjid karena bangun kesiangan. Pagi ini kami bangun jam 5. Saya yang lebih bangun dahulu. Dan saya mengajak suami saya untuk berjamaah, tapi suami saya sulit dibangunin. Akhirnya saya pikir lebih baik saya mendahulukan kewajiban saya ke Allah untuk sholat subuh sendiri. Terus setelah sholat subuh saya bangunin suami saya lagi. Terus beliau bangun. Terus beliau mengajak berjamaah. Saya bilang saya sudah sholat. Lalu beliau marah. Setelah beliau sholat, beliau pergi dari rumah tanpa bicara apapun. Apa yang saya lakukan salah besar? Mohon bimbingannya. Doakan suami terus. Lanjut dari awal mangga sini ya Suaminya sudah lah. menjadi kowam, menjadi pemimpin. Pemimpin itu paling penting dalam keluarga itu teladan, bukan telatan. Ibu yang merah. Jadi perannya di situ. Jangan protes, udah dibangunin. Harusnya apa? Gak perlu dibangunin, bangun sendiri, bangunin istri. Balik. Kalau saya di posisi si laki-laki, saya merasa malu banget itu. Masa istri saya bangunin saya terus-terusan kayak gitu. Itu ada harga diri kalau laki-laki gitu. Ada harga diri itu. Si perempuan yang perintah saya, harga diri mana lagi? Ya, maka banyak doakan suami. Ya, semoga suami dapat hidayah dan Allah bolak-balikkan hatinya supaya terus diteguhkan dalam kebaikan. Jadi istri yang baik aja. Jadi istri yang baik daripada jadi ustazah yang baik. Ya, sudah ulang kali disampaikan seperti itu. Apa maksud ustazah yang baik? Daripada ibu cerewet dipakai dalil-dalil buku, jadi istri yang baik saja. Ya, daripada ceramain ya. Jadi mas saya mau ceramain tadi ustaz sudah berikan saya jawaban. Kamu dengar dia baik-baik. 30 menit saja. Mau 1 menit jadi kamu dengar. Jadi istri yang baik kan, kasih tahu yang baik, tetap kacang dengan mampu, doakan dia terus, semoga Allah beri hidayah. Gitu. Dan ini posisi yang terbaik Kita yang selesai. tinggal mendoakan. Ya kan? Meninggal. Sebelum penutupan ada kesimpulan dari Ustaz? Ya, baik semoga yang diberi kelompokan rezeki, nggak usah khawatir, Allah akan ganti dengan rezeki yang terbaik. Yang berkorbanlah tahun ini, semoga Allah berikan rezeki yang berikutnya lagi. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik,